Media sosial dihebohkan dengan video seorang pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur sedang menciumi anak perempuan. Aksi pria yang akrab disapa Gus Elham ini menuai beragam reaksi masyarakat. Mulai dari kecaman hingga pembelaan yang justru menilai gestur mencium anak-anak itu adalah simbol kasih sayang. Ayo dong, kita laki-laki dewasa. Kita Allah berikan akal yang panjang dalam berpikir. Jadi tolong Gus, pola pembiasaan seperti ini adalah pembiasaan yang busuk. Itu aja dari aku, barakallahu fikum. Aksi Gus Elham Yahya menciumi anak perempuan ditanggapi serius pemerintah pusat. Melalui Kementerian Agama, Wamenak Muhammad Syafi'i menegaskan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di depan publik. Kan pengawasan itu termasuk itu, supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Tak berapa lama, Gus Elham Yahya muncul, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Selain itu, Gus Elham juga berjanji akan menyampaikan dakwah secara bijaksana sesuai dengan norma agama serta etika. Namun meskipun berniat baik, tindakan kepada anak tetap memiliki batas dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena setiap anak berhak merasa aman dan juga dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi, 2 pelaku curanmor babak belur usai aksinya terpergok warga di Taman Sari, Jakarta Barat. Kedua pelaku beraksi sambil membawa pistol mainan. Dua pelaku curanmor yang beraksi di Jalan Taman Sari 7 dan Mangga Besar 6 diarak usai aksinya kepergok warga. Satu pelaku babak belur karena jadi sasaran amukan massa. Sementara satu pelaku lain luka ringan di bibir. Saking banyaknya warga yang geram, petugas kepolisian sektor Taman Sari yang datang ke lokasi kesulitan mengamankan pelaku. Menurut pengurus RW setempat, 2 pelaku tertangkap warga saat beraksi mencuri motor dan ketahuan melalui kamera CCTV. Para pelaku beraksi menggunakan pistol mainan untuk mengancam warga serta kunci letter T. Sebenarnya kejadiannya itu pokoknya di Taman Sari 7. Taman Sari 7 itu perbatasan antara RW 6 sama RW 7. Nah, sebelah kiri RW 6, sebelah kanan RW 7. Nah, kejadiannya saya nggak tahu di rumah yang mana itu diambil. Begitu pelaku lagi melakukan ngebobol kunci, itu diterakin. Tapi itu udah terbuka, Pak. Langsung nyala, diudak, jatuh. Katanya jatuh sempat kabur, itu ditinggal itu motor. Nah, yang satu ketangkep di RW 6, yang satu ketangkepnya di Taman Sari 9 itu, di tukang mie. Usai petugas berhasil meredam emosi warga, kedua pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kini, kasus curanmor ditangani unit reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang remaja nekat mencuri handphone dan uang di kawasan pertokoan Pasar Raya Padang. Dalam sehari pemirsa, pelaku menggasak uang dan ponsel milik pedagang di 4 tempat yang berbeda. Inilah rekaman kamera pengawas di salah satu toko kawasan Pasar Raya Kota Padang. Tampak seorang remaja berkemeja merah masuk ke dalam toko saat pemiliknya sedang tidak ada, lalu menggasak uang dari dalam tas yang terletak di dalam toko. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku berinisial AN 15 tahun. Pelaku ditangkap saat hendak menyembunyikan barang hasil curiannya di sebuah toilet umum di kawasan Pasar Raya. Saat digelandang petugas, pelaku nyaris diamuk oleh para korban yang geram, namun berhasil diselamatkan petugas. Pencurian tadi kita temukan 2 TKP dalam 1 hari yang sama. Yang pertama tas, yang kedua
tas juga di toko sepatu berisi uang 2,5 juta lebih kurang. Tahu pas tahunya aku sekitar jam 12, tasnya udah jatuh ke bawah. Oh, dompet udah terbuka, isi kosong semuanya. Duit semuanya kosong. Setelah diinterogasi, terungkap pelaku telah beraksi di 4 lokasi berbeda di kawasan pertokoan Pasaraya dalam 1 hari saja. Total kerugian para korban ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 wanita nekat menyelundupkan narkoba ke lapas narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Modus pelaku menyembunyikan 4 paket sabu dalam pembalut wanita. Dua wanita pengunjung lapas narkotika Cipinang, Jakarta Timur ditangkap petugas setelah tertangkap mencoba menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas. Kedua wanita ini menggunakan modus tengah datang bulan, di mana masing-masing menyembunyikan 2 paket sabu dalam pembalut wanita yang dikenakannya. Modus penyelundupan ini diketahui petugas saat menggeledah kedua wanita ini sebelum membesuk tahanan. Sebanyak 4 paket sabu diamankan petugas dari kedua pelaku. Biasa pengunjung berkunjung datang, terus kita mencurigai kedua, khusus penggeledahan wanita, ada Mbak Puan sama Mbak Ratna, menggeledah, mencurigai. Ini dibawa ke ruang pemeriksaan di Kamtib, 1 orang pengunjung, sedang memeriksa pengunjung di atas ini, terus penggeledahan berikutnya, pengunjung berikutnya ditemukan lagi. Jadi beruntun ini sekitar 20 sampai 30 menit lah ditemukan jarak 2 orang ini berkunjung menyimpan narkoba jenis sabu, diduga jenis sabu di softtek, di dalam softtek. Kini kedua pelaku beserta 4 paket sabu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Madik, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda menyaksikan iNews yang bersama saya Bernadetta Ginting. Ya pemirsa, kita ke informasi viral di media sosial. Sejumlah pemain sepatu roda nekat meluncur di tengah kemacetan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Polisi mencari para pemain sepatu roda tersebut lantaran melanggar undang-undang lalu lintas. Video 3 pesepatu roda meluncur di tengah kemacetan ibu kota Jakarta beredar di media sosial. Seolah tak takut celaka, mereka meluncur dengan kecepatan tinggi di antara celah kendaraan sambil merekam satu sama lain. Polisi pun langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan memeriksa kamera CCTV guna mengungkap identitas para pelaku. Menurut Kanit Lantas Polsek Metro Tanah Abang, AKBP Hartono Setiawan, aksi nekat itu telah melanggar aturan karena jalan raya hanya diperbolehkan untuk kendaraan bermotor. Jalan raya ini digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan sepatu roda ini adalah tidak kendaraan bermotor. Sama halnya sepeda, sedangkan sepeda saja diketahui sudah ada diberikan jalur khusus sepeda. Nah, ini dikandung maksud untuk memberi kenyamanan atau keselamatan bagi dirinya sendiri maupun pengguna yang lain. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk patuhi aturan berlalu lintas. Ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun pun bisa dikenakan bagi pelanggar aturan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mobil yang terparkir di kolong rel kereta jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pagi tadi ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat bara rokok yang menyambar mobil berisi belasan tabung gas LPG hingga menyebabkan korban mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mobil ini ada nggak mobil ini, Pak? Ini bukan nih. Warga panik berlarian saat kobaran api membakar sejumlah mobil di parkiran kolong rel kereta Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pagi tadi. Para pemilik kendaraan berupaya mengevakuasi mobil mereka agar tidak tersambar kobaran api. Petugas kesulitan memadamkan api
lantaran dalam satu mobil yang terbakar terdapat belasan tabung gas LPG 3 kg. Saksi sempat melihat seorang pria merokok di dekat mobil berisi tabung gas LPG. Api lalu tiba-tiba berkobar dari dalam mobil disertai beberapa kali ledakan. Ada gas, udah dibilangin sama orangnya, jangan suka merokok di mobil, dia bilang. Tapi yang peduli, tiba-tiba kebakar itu. Orangnya katanya dibawa ke rumah sakit Usada. Akibat kejadian ini, 3 mobil hangus terbakar dengan kerugian miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.